Kebakaran hebat terjadi di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga Jumat malam, api masih berkobar melalap gudang akibat banyaknya bahan kimia maupun plastik dan angin kencang. Sebanyak 14 armada pemadam, baik dari Kabupaten dan Kota Tangerang, dengan total 60 petugas dikerahkan untuk memadamkan area pergudangan yang ada di Pantai Indah Dadap. Angin yang cukup kuat menyebabkan sebaran apinya cukup cepat. Tadi Pak Kabit menyampaikan dari gudang sebelah sini yang plastik ya Pak? Iya. Itu memang konsleting listrik atau apa Pak? Dugaan? Kemungkinan ya, kalau kita belum praduga ya, praduganya kemudian ada konsleting listrik. Dan kemudian mungkin baru libur nih kan, jadi stok bahannya masih banyak sehingga cepat merambat. Tidak ada korban jiwa, namun 2 karyawan dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sementara kebakaran tidak berdampak pada penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, sebab lokasi pergudangan dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada Jumat siang, diduga berawal dari korsleting listrik salah satu gudang penyimpanan wadah makanan plastik. Sebanyak 10 dari 13 gudang terdampak dari peristiwa kebakaran, termasuk gudang mainan dan bahan kimia umum. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, hingga dengan malam hari ini kebakaran di pergudangan Dadap masih terus dilakukan pemadaman oleh pihak petugas pemadam kebakaran Tangerang, Banten, yang tentunya pada sekitar pukul 18.30 ini api kembali berkobar karena material-material yang sulit dipadamkan seperti material plastik. Dan baru saja pemirsa Anda saksikan di sebelah kanan ini tembok rubuh karena memang tembok yang berbahan dari batako ini tidak kuat untuk menahan panasnya dari suhu yang terbakar. Kemudian memang ini juga lokasi memang sebenarnya tidak diperkenankan untuk masyarakat umum untuk mendekat karena tentunya berbahaya, karena mengingat di sebelah kiri ini merupakan lokasi yang menjadi penyimpanan bahan-bahan kimia. Dan untuk kebakaran sendiri terjadi tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, ketika sebelum sholat Jumat. Ketika sudah mulai ada ledakan, masyarakat ataupun karyawan yang sedang melakukan kegiatan di dalam ini mulai berhamburan keluar, panik untuk menyelamatkan diri. Kemudian dapat kami sampaikan untuk kejadian kebakaran pada hari ini tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Namun untuk bermula titik dari kebakaran di lokasi penyimpanan mainan atau gudang mainan kemudian menjalar karena mengingat untuk api sendiri semakin besar karena dipengaruhi oleh angin yang cukup kencang di sekitaran sini. Bahkan ketika tadi kami sempat melakukan perjalanan menuju ke lokasi kebakaran ini, ketika di perjalanan di Jalan Tol Sudiatmo, ini sudah ada asap yang membumbung tinggi seperti itu terlihat, bahkan 200 sampai dengan 300 meter, dan tentunya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penerbangan yang ada di sini karena mengingat lokasi sendiri berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dapat kami sampaikan juga sampai dengan malam ini pihak pemadam kebakaran juga masih terus melakukan berjibaku untuk melakukan pemadaman api. Dan untuk seluruhan total dari petugas yang berjibaku untuk memadamkan api ini ada 60. Kemudian juga untuk mobil pemadam kebakaran dikerahkan ada 14 unit. Dari Tangerang, Banten, Nata Arman dan di Bernadi Iriansyah Wahyudi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Tim Satgas Presisi Polresta Serang Kota menggerebek remaja yang terlibat tawuran di kawasan Kelurahan Bendung, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, Banten. Polisi mengamankan 9 remaja dengan barang bukti sepeda motor dan senjata tajam jenis parang. Petugas juga melakukan pengamanan dan menyisir sekitar lokasi tawuran. Para pelaku yang diamankan masih berstatus pelajar di bangku SMP dan SMA. Hasil pemeriksaan, motif tawuran tersebut dilakukan hanya sebagai ajang pamer di media sosial. Sejumlah anak yang berhasil diamankan sekira 9 orang. Dari hasil pemeriksaan, anak-anak tersebut statusnya rata-rata pelajar ya. Ada yang duduk di bangku SMP, ada yang duduk di bangku SMA. Ajang pansos agar geng mereka ini terkenal.
Tim Satgas bersama tim Cyber Polresta Serang Kota akan terus patroli untuk mencegah aksi tawuran kembali terjadi. Dari Serang, Banten, Mahesa, iNews melaporkan. Begalnya. Video aksi komplotan begal sadis yang menganiaya korban dengan sajam, kemudian mengambil paksa sepeda motor korban di jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, viral di media sosial. Selain kehilangan motor, korban diketahui mengalami luka parah di bagian perut dan paha. Berbekal rekaman video, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 dari 6 anggota komplotan begal sadis tersebut. Saya menangkap 3 tersangka, petugas juga mengamankan 2 orang penada. Sementara 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran Polres Metro Jakarta Utara. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi, kelompok begal sadis ini sudah beraksi sebanyak 10 kali di kawasan Cilincing, Jakarta Utara dengan membawa sajam dan airsoft gun. Sebelum beraksi, para pelaku menggelar pesta miras dan kemudian mencari target. Setelah meminum minuman keras, para pelaku ini berkeliling untuk mencari calon korbannya atau menjadi target. Kemudian pada saat ditemukan target tersebut, maka pelaku melakukan aksinya ya dengan cara memepet, kemudian pengancaman secara eksesif dengan menggunakan senjata tajam dan juga senjata airsoft gun. Para tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara 2 orang penada akan dikenakan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kiswah Ka'bah, kain besar penutup bangunan batu suci di tengah Masjidil Haram Mekah, dipamerkan untuk pertama kalinya di luar tempatnya di Aula Jamaah di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Kiswah dengan tulisan emas dan peraknya di samping Mizab Al-Rahmah, saluran berwarna emas yang digunakan untuk mengalirkan air hujan. Selain kiswah Ka'bah, dipamerkan juga kunci Ka'bah, koleksi Al-Quran langka dan mimbar imam. 500 artefak dan karya seni kontemporer yang mewakili berbagai bentuk seni Islam sepanjang masa juga dipamerkan. Pameran ini berlangsung dari 25 Januari hingga 25 Mei 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara LHKPN Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Disebutkan kekayaan Raffi Ahmad mencapai 1 triliun rupiah. Kekayaan Raffi Ahmad tersebut terdiri dari aset tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Depok, Jakarta Selatan, hingga Makassar. Selain itu kendaraan pribadi miliknya, mulai dari mobil sport Ferrari, Lamborghini Aventador 2013, hingga motor Harley Davidson. Kemudian harta kekayaannya juga berasal dari harta bergerak dan surat-surat berharga. Selain Raffi, sebelumnya KPK juga merilis LHKPN para pejabat, termasuk menteri di Kabinet Merah Putih. Dan menteri yang memiliki harta kekayaan paling banyak adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri yang memiliki harta kekayaan hingga 5 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak pagi, kantor Kemenak Jember disambangi calon jemaah haji. Mereka antusias melunasi tabungan haji atau sekedar menanyakan informasi seputar penurunan ongkos haji. Situasi ini menunjukkan betapa kebijakan pemerintah memberi angin segar bagi masyarakat, terutama keluarga yang ingin mewujudkan mimpinya ke Tanah Suci. Alhamdulillah menyambut baik sebagai warga haji, kami merasa senang tentunya dengan biaya yang turun ini. Senang itu. Ini nanti akan berangkat sama keluarga, ibu sendiri nanti kalau sudah pelunasan sama suami. Ini memang harapan pemerintah sejak awal ya, insya Allah
Pak Presiden juga sudah wanti-wanti ya, mengupayakan agar biaya haji ini ditekan seminimal mungkin, artinya lebih murah lah ya. Itu harapannya seperti itu. Dan tentu dampaknya pun kami berharap kepada masyarakat dengan adanya penurunan ini akan menambah semangat lagi dan bisa melunasi semuanya sehingga semua bisa berangkat ke Tanah Suci. Turunnya biaya haji berdasarkan kesepakatan Komisi 8 DPR dan Kemenak dalam Raker 6 Januari 2025. Biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH jemaah reguler diputuskan sebesar 89,4 juta rupiah, asumsi kurs dolar 16.000 rupiah. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya biaya perjalanan ibadah haji sebesar 55,4 juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dari tampilannya saja, menu kuliner satu ini terlihat begitu menggoda. Inilah kelezatan kuliner lontong osek daging, menu sarapan khas masyarakat Pandalungan, Jawa Madura yang bisa ditemui di sebuah kedai di Jalan Dr. Sutomo, Tompo Kersan, Lumajang, Jawa Timur. Berbeda dengan lontong sayur pada umumnya, lontong osek memiliki cita rasa yang lebih otentik karena menggunakan bumbu rempah lengkap serta daging empal atau jeruan sapi. Bayangkan saja pemirsa, potongan lontong yang disiram kuah osek daging, ditambah dengan lauk daging empal sapi dan telur rebus. Disiram lagi dengan kuah santan pedas gurih kaya rempah, berikut jeroan sapi. Lalu dilengkapi dengan topping sambal petis, parutan kelapa, dan bubuk kedelai. Nah, yang menarik cara makan menu satu ini yakni diosek atau dicampur hingga topping dan kuah bercampur menjadi satu. Soal rasa nggak perlu ditanya, kaya rasa khas masakan Indonesia. Hanya enak ya, kan dia ada petisnya, terus dia lebih terasa dibanding dengan lontong sayur biasanya itu dia lebih berbeda ya. Terus tekstur dagingnya juga empuk, nggak keras, cocok untuk sarapan pagi. Untuk menikmati menu lontong osek daging atau jeroan sapi ini, pengunjung cukup membayar Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi. Kedai ini buka setiap hari pukul 6 pagi hingga 11 siang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad melaporkan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan ke KPK terkait dugaan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten. Koalisi menduga ada kejanggalan dalam penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pagar laut hingga berpotensi merugikan negara dan nelayan. Yaitu dugaan korupsi ya, yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pihak pelapor telah menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada KPK guna membantu proses penyelidikan. Laporan diharapkan menjadi langkah awal mengungkap fakta-fakta terkait proyek pagar laut yang memicu polemik. KPK pun diminta bertindak transparan dalam menangani kasus ini. Pagar laut di Tangerang menjadi sorotan publik karena membentang sepanjang 30 km hingga menghalangi akses masyarakat pesisir ke laut.
Adanya pagar puluhan kilometer diketahui pada awal Januari 2025 dan diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Yogyakarta tidak hanya punya Malioboro untuk tempat menghabiskan liburan atau akhir pekan. Jika berkunjung ke Yogyakarta, ada juga tempat wisata ramah keluarga yang bisa dikunjungi. Namanya Gembira Loka Zoo. Tempat wisata ini punya ribuan koleksi satwa yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pengunjung juga bisa berinteraksi dengan hewan, misalnya memberi makan domba mini, marmut, atau keledai. Salah satu wahana favorit pengunjung adalah zona interaksi gajah. Di sini pengunjung dapat bersuah foto dengan gajah dan juga memberi pakan langsung gajah dengan membeli pakan yang telah disediakan. Ada juga zona burung di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan burung kakak tua atau nori serta berfoto bersama hewan lucu ini. Karena satwanya yang komplit banyak variannya. Tadi udah lihat keledai, kambing, terus ada domba juga. Masih banyak lagi sih tapi belum melihat sampai dalam sana. Alhamdulillah untuk libur Imlek ini meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Kalau hari biasanya mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000, kalau ini 3.000 sampai 7.000 kemarin. Kita mencapai 7.000 di hari Minggu. Hanya perlu bayar Rp75.000, pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kereta, perahu, dan arena edukasi satwa. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Hari Raya Imlek baru saja usai. Sebelumnya di televisi, banyak diberitakan umat membersihkan patung Dewa-Dewi. Tapi tahukah Anda kisah pembuatan di balik patung-patung ini? Adalah Sumarno, perajin ukir di Desa Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah, seniman di balik sejumlah patung Dewa-Dewi. Sumarno sudah menekuni usaha ukir sekitar 30 tahun. Ia bahkan dikenal sebagai spesialis perajin patung dewa. Karyanya sudah tersebar di dalam negeri maupun mancanegara. Biasanya dipesan untuk dipajang di rumah atau di kelenteng. Sumarno berkarya dibantu 6 pekerja. Ia selalu berusaha menjaga kepercayaan pembeli dengan menunjukkan kualitas karya seninya. Saat ini kita gunting kebanyakan dari patung-patung etnis Chinese. Jadi karena sampai saat ini pas pangsa pasar yang masih eksis itu kita di kalangan Chinese style. Jadi patung-patung dewa untuk konsumsi di kelenteng, vihara maupun di peperangan. Patung karya Sumarno dipatung dengan harga beragam mulai dari ratusan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah. Harga menyesuaikan ukuran, jenis kayu, serta tingkat kerumitan pengerjaannya. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan. Restoran dengan sajian Japanese Grill Premium serta suasana private dan elegan, Chanba Private Room Grill, kini hadir di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Cabang di Puri Kembangan sama seperti cabang di Pik dan Kelapa Gading yang dirancang untuk melewatkan momen spesial bersama keluarga, teman maupun kolega bisnis. Selain menawarkan beragam pilihan hidangan khas Jepang berkualitas premium, restoran milik Tasa Group ini juga terus menjaga konsistensi menu dan kualitas serta rasa makanan. Untuk fasilitas sih semuanya kan private room ya, sama dengan konsep Chanba-Chanba yang lain. Untuk kapasitasnya sih 140 orang ya. Tantangannya adalah pastinya quality ya. Itu yang paling jadi concern saya, untuk kita harus selalu menjaga kualitasnya dan ya itu pelayanan lagi, service itu penting sekali untuk di dunia F&B ya, menurut saya. Pasti kita jaga konsistensi kita sih. Jadi kita selalu improve, masukan dari tamu juga kita bakal kita pelajari supaya kedepannya bisa lebih baik lagi sih. Destinasi kuliner unggulan di Jakarta Barat ini siap memanjakan lidah para sultan dengan berbagai macam daging panggang.
mulai dari Chanba Signature Platter, Supreme Platter, hingga Chanba K5 Kagoshima Wagyu yang meleleh di mulut. Hidangan lezat lainnya juga tersedia seperti Chanba Garlic Butter Fried Rice dan Miso Oyster Gratin yang menggugah selera. Yang kami bertiga bawa sih itu intinya setiap pengunjung kami pingin jamu dan keluar dari restoran-restoran Tasa Group itu dengan senyuman sih. Ya mungkin itulah pingin semua pengunjung itu satisfied kali ya. Selain menjaga kualitas makanan, restoran besutan Kevin Sanjaya dan rekan-rekan ini juga menawarkan beragam promo seperti promo member, promo ulang tahun, serta promo per 3 bulanan guna menarik konsumen. Dari Jakarta, Hadista Arifa, Pandu Priyo IGN News melaporkan. Pemuda Perindo Sayap Kepemudaan Partai Perindo melaksanakan kegiatan santunan anak yatim di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berkolaborasi bersama tukang ojek pangkalan, santunan berupa uang tunai dan bingkisan diberikan kepada ratusan anak yatim sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan santunan anak yatim ini sekaligus merayakan ulang tahun ke-27 ojek pangkalan Pasar Danas. Karena ini juga bagian dari program Pemuda Perindo ya, mendukung setiap kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dari segi kegiatan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Harapannya tentu Pemuda Perindo lebih kompak lagi, lebih solid. Yaitu ulang tahun ojek yang ke-27. Acaranya itu yang santunan yatim piatu. Berapa banyak Kang yang disantun Kang? 100 orang. Harapannya ke depan lebih baik lagi, kompak selalu buat ojek Pasar Danas. Dengan melakukan berbagai aksi dan kegiatan, Pemuda Perindo berkomitmen akan terus melakukan aksi kemanusiaan dan sosial untuk membangun kedekatan kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, IGN News melaporkan. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek rumah tersangka pencurian di daerah Koto Marapat, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Tersangka berinisial NJ yang tengah tidur di rumahnya tidak berkutik saat diciduk oleh petugas. Tersangka NJ merupakan spesialis pencuri di kawasan wisata Pantai Padang dengan modus berkedok sebagai juru parkir. Dengan memanfaatkan kelalaian pemotor, tersangka mengambil barang berharga korban seperti ponsel di dashboard sepeda motor. Mirisnya kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri untuk modal bermain judi online. Kemudian setelah mengamankan, tim Klewang kembali mencari kemana barang bukti tersebut dibawa, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan terhadap barang bukti tersebut telah dijual ke daerah Alahan Panjang atau Solok Rasukan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Yudi Sunandar, IGN News melaporkan. Akhir pekan, saatnya bersantai menikmati pesona alam di pemirsa. Salah satunya berkunjung ke tebing bibir pantai Lampuk, Aceh Besar. Berlibur ke objek wisata Primadona di sisi barat ibu kota Banda Aceh ini ada sejumlah aktivitas yang bisa dilakukan bersama keluarga. Bisa dengan bermain air sambil menikmati keindahan alam. Atau mencoba sejumlah wahana permainan air yang memacu adrenalin. Seperti banana boat atau naik jet ski. Wah, seru ya? Pantainya seperti kayak di Bali ya, terasa kayak di Bali. Padahal ini di Banda Aceh loh, di Aceh Besar. Coba lihat di pemandangannya tuh, luar biasa. Cukup cantik ya untuk wisata destinasi di sini. Bisa bawa keluarga, teman ataupun pasangan. Ya tempatnya wajib dikunjungi di Banda Aceh. Untuk mencapai Pantai Lampuk, pemirsa cukup menempuh perjalanan selama 30 menit dari pusat kota Banda Aceh. Dan untuk masuk ke sini, pengunjung cukup membayar Rp5.000 saja per orangnya. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Sarifudin, IGN News melaporkan. Makanan hotel layak konsumsi dibagikan kepada warga prasejahtera dan anak-anak di Cimahpar, Bogor, Jawa Barat.
Penyaluran makanan ini sebagai aksi kegiatan sosial dari MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta yang dapat dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, sambil mengajak anak-anak bermain, tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga mengajarkan kebersihan diri, salah satunya dengan cara mencuci tangan yang benar dan pemberian sabun khusus tangan agar bersih dari bakteri. Ini adalah warga yang kurang mampu dan kebetulan memang tujuan kami adalah ke situ berbagi sesama warga, kita bisa berbagi, mereka juga bisa merasakan gitu makanan yang lezat, yang enak dan bergizi. Selain membagikan makanan, MNC Peduli juga mengedukasi anak-anak untuk memastikan asupan makanan yang bergizi. Sangat membantu warga di sini dan juga kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang sehat. Terima kasih untuk MNC Peduli dan Kait dan juga Yayasan Immanuel. Ini sangat-sangat membantu untuk kita. Enak, mantap, memuaskan semua warga di sini. Terima kasih atas semua dukungannya ini, makanannya enak semua. MNC Group melalui MNC Peduli terus menunjukkan komitmennya kepada anak-anak agar dapat menjadi generasi cerdas anak bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045 melalui beragam kegiatan sosial bersama para mitra. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.